saya Miftahul Jannah, NIM 20200200035. Mata kuliah Manajemen Perkreditan, Program Studi Keuangan dan Perbankan D3. Dosen pengasuh Epi Dian Kartika Sari SEMM. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi manajemen perkreditan yang berjudul macam-macam dan jenis kredit. Unsur-unsur kredit ada 6. Yang pertama, kreditur, 2. debitur, 3. kepercayaan, 4. perjanjian, 5. resiko, 6. jangka waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kreditur, debitur, dan kepercayaan. Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman, sedangkan debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapat pinjaman. Sedangkan kepercayaan adalah debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan meyakini dan mempercayai bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran tepat waktu. Perjanjian bentuk kesepakatan yang dilakukan antara bank atau kreditur dengan pihak peminjam atau debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkomparisi. Selanjutnya, penjelasan tentang resiko, jangka waktu, dan balas jasa. Resiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Sedangkan jangka waktu adalah periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Sedangkan balas jasa adalah imbalan berupa bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas kredit yang dinikmatinya. Jika dilihat dari jenis kreditnya ada 6. Yang pertama, kredit dilihat dari tujuan penggunaannya. 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya. Ketiga, kredit dilihat dari cara penarikannya. Keempat, kredit dilihat dari sektor usaha. Kelima, kredit dilihat dari segi jaminan. Keenam, kredit dilihat dari jumlahnya. Selanjutnya, penjelasan tentang jenis kredit dilihat dari penggunaannya, jangka waktunya, dan cara penarikannya. Tujuannya 1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaannya. Kredit investasi, kredit pengadaan barang-barang modal atau aktiva tetap, jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kredit modal kerja, kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek, kredit konsumtif, kredit untuk keperluan pribadi bukan untuk usaha. 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya. Kredit jangka pendek maksimal 1 tahun, kredit jangka menengah 1 sampai dengan 3 tahun, kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun. 3. Kredit dilihat dari cara penarikannya. Pertama, kredit sekaligus dengan uploader kredit, yaitu dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. 2. Kredit bertahap, pencairan disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan debitur. Yang ketiga, kredit rekening, koran penyediaan dan melalui pemindah bukuan ke dalam rekening giro nasabah dengan penarikan melalui cek, biliet giro atau surat pemindah bukuan lainnya. Kredit dilihat dari sektor usaha, segi jaminan dan jumlahnya. 4. Kredit dilihat dari sektor usaha. A. Sektor industri. B. Sektor perdagangan. C. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. D. Sektor jasa. E. Sektor perumahan. Selanjutnya 5. Kredit dilihat dari segi jaminan. A. Kredit dengan jaminan. B. Kredit tanpa jaminan. 6. Kredit dilihat dari jumlahnya. A. Kredit UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Kredit yang diberikan pada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. B. Kredit UKM. Batasan kredit yang diberikan 50 juta sampai dengan 350 juta. Misalnya kredit untuk koperasi, perdagangan kecil, toko kecil, grosir, dan lain-lain. C. Kredit korporasi debitur besar atau koperasi dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih baik, dan struktur modal yang kuat. Selanjutnya, jenis kredit berdasarkan jaminan dan kualitas. Jenis kredit berdasarkan jaminan. A. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang kepemilikan dananya dari bank dan debitur menjamin resiko yang akan timbul nantinya. Kredit ini terjadi atas satu, jaminan bendaan yang bersifat tankable, yaitu benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan. 2. Jaminan perseorangan, yaitu kredit yang jaminannya berasal dari seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas pelunasan kredit jika macet. 3. Jaminan bentuk komersial paper atau surat berharga seperti saham, obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. B. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dan atas dasar kepercayaan saja karena debitur dinilai mampu mengembalikan pinjamannya. 2. Jenis kredit berdasarkan kualitas. 1. Kredit performing, yaitu kredit kualitas lancar dan kredit kualitas perhatian khusus. 2. Kredit non-performing, yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar atau kualitas diragukan dan kualitas macet.
Materi berikutnya tentang penyusunan dan kebijakan rencana kredit. Satu faktor-faktor yang menjadikan kebijakan kredit menjadi penting adalah kredit yang diberikan bank mengandung resiko, kredit yang disalurkan bank harus sehat dan lancar, memberikan panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan. Perkreditan bank. Bank mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit. Memiliki standar atau ukuran pengawasan inter atau pada semua tahapan proses perkreditan. Selanjutnya, ruang lingkup kebijakan perkreditan perbankan yang baik. 1. Prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyusun kebijakan. Prosedur kredit. A. Kredit yang sehat. B. Kredit yang mendapat perhatian khusus. C. Kredit yang diplatforming. E. Tata cara penyelesaian barang jaminan. D. Penyelesaian kredit bermasalah. 2. Organisasi dan manajemen perkreditan meliputi A. Komite Kebijakan Kredit. B. Komite Kredit. C. Dewan Komisaris Direksi Pejabat Bank. Selanjutnya, ruang lingkup kebijakan perkreditan perbankan yang baik. Kebijakan persetujuan kredit meliputi penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pemutusan kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, persetujuan pencairan kredit, pengawasan kredit. Objek pengawasan adalah pejabat bank, semua jenis kredit, pencegahan dini atas kerugian. Dokumentasi dan administrasi, tata cara pengadministrasian dokumen kredit, pengecekan keabsahan dokumen kredit, penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit yang tidak dapat ditanggung. Materi berikutnya, perencanaan perkreditan. Tugas pokok bank adalah sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tujuan perencanaan perkreditan. Penjabatan tugas pokok bank yang lebih nyata dan terperinci dengan memenuhi kriteria layak, dapat dilaksanakan, cocok, dapat memberikan arahan yang dikehendaki, dapat diterima, dapat dicapai, mudah dikenal, dapat diukur, dapat segera dievaluasi. 4. Proses penyusunan perencanaan kredit. Setelah tujuan bank ditetapkan, maka disusun perencanaan kredit melalui perumusan strategi dan program tahapan perumusan strategi bank sebagai berikut. 1. Menyusun tugas pokok bank atau mission. 2. Menyusun premises. A. Keinginan para pemimpin dan pemegang saham. B. Analisis keadaan kekuatan intern, kelemahan intern, keadaan dan kebijakan ekonomi, kesempatan menyusun asumsi-asumsi. Menyusun tujuan-tujuan atau objektif, menyusun strategi, menyusun program atau target, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya, 5. Pelaksanaan perkreditan. Pelaksanaan perkreditan dilakukan oleh unit pemberian kredit, yaitu sebagai berikut. 1. Seluruh strategi perencanaan menjadi dasar ketentuan kebijakan perkreditan. 2. Melakukan persiapan pelaksanaan lainnya. A. Penyusunan kembali organisasi perkreditan. B. Penyusunan prosedur. C. Penyusunan formulir permohonan kredit. D. Penentuan kewenangan pemutus persetujuan pemberian kredit. E. Ketentuan penagihan. F. Ketentuan penarikan dan pelunasan. G. Ketentuan jaminan. H. Ketentuan penyelesaian. D. Kredit budget. 6. Pengawasan perkreditan. Tujuan pengawasan perkreditan. A. Meneliti apakah pemberian kredit sesuai dengan program dan strategi. B. Dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit. C. Mengubah tujuan dan strategi apabila dinilai terjadinya penyimpangan karena keadaan. D. Melakukan penyimpangan atau pemerataan alokasi kredit pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan. 1. Pengawasan dalam arti sempit atau pengawasan administratif untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. 2. Pengawasan dalam arti luas, kegiatan pengendalian di bidang manajemen yaitu finansial atau disebut financial audit, operation atau operational audit, manajemen atau polis disebut manajemen audit. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.